Buntut kontroversi terkait pembatalan lebih dari 3.000 peraturan daerah oleh Kemendagri terus bergulir kian liar. Kementerian Dalam Negeri menegaskan bahwa perda-perda yang akan dihapus adalah perda bermasalah dalam hal investasi, retribusi, dan pelayanan publik. Sementara di sejumlah wilayah yang mencuat ke permukaan adalah isu bahwa perda yang akan dihapus terkait syariah Islam, moralitas, dan kearifan lokal. Mengapa bisa muncul ketidaksinkronan pemahaman antara pusat dan daerah? Apakah ini semata persoalan miskomunikasi semata atau ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan polemik demi agenda mereka? Kami akan mengulasnya bersama Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sony Sumarsono, Robert Endi Jaweng, Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPOD, dan melalui sambungan Skype ada Wali Kota Padang, Sumatera Barat, Mahyeldi Ansyarullah. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Pak Wali Kota juga selamat malam. Sebelum kita mulai perbincangan ini, mari kita saksikan terlebih dahulu informasi berikut. Presiden Joko Widodo telah mengumumkan pembatalan 3.143 peraturan daerah yang dinilai menghambat investasi. Dari data yang diperoleh dari laman resmi kemendagri.go.id, tercatat ada 2.227 perda provinsi yang dibatalkan Kemendagri, 306 perda yang secara mandiri dicabut Kemendagri, dan 610 perda yang dibatalkan kabupaten atau kota. Namun akhir-akhir ini muncul kegaduhan di tengah masyarakat yang menyoroti sejumlah pembatalan perda yang berisi himbauan atau anjuran terkait syariat agama, moralitas, ataupun kearifan lokal. Padahal sebelumnya Mendagri Cahyokumolo menyatakan bahwa tidak ada peraturan daerah yang bernuansa syariat Islam yang masuk dalam daftar pembatalan 3.000-an perda tersebut. Yang ada hanyalah perda terkait investasi, retribusi, dan pelayanan birokrasi. Pembatalan perda-perda tersebut dinilai akan memberikan efek domino yang positif bagi pertumbuhan ekonomi. Cahyokumolo menyatakan ada pihak-pihak yang berupaya memutarbalikkan fakta sehingga isu ini semakin memanas dan melebar keluar substansi. Namun sejumlah kalangan menilai Mendagri tidak sepatutnya melakukan pembatalan sepihak terhadap sejumlah perda karena ada mekanisme hukum yang harus ditempuh oleh Kemendagri jika hendak mencabut perda. Misalnya melalui judicial review dan legislative review di pemerintahan daerah sendiri. Benarkah memang seperti itu prosedur hukum yang seharusnya? Apakah jika Kemendagri dianggap melanggar prosedur tersebut, pemerintah daerah boleh mengabaikan pembatalan perda? Bagaimana dengan persoalan simpang siur antara perda investasi dan syariah atau moralitas itu sendiri? Ace Honesty, CNN Indonesia. Baik, kita mulai perbincangan. Saya mau ke Pak Dirjen terlebih dahulu. Ada memang Pak perda-perda yang terkait itu? Kalau perda ya ada, tapi yang dibatalkan saat ini sebanyak 3.143 itu tidak termasuk perda yang dimaksudkan konon kabarnya namanya perda syariah. Walaupun perda syariah itu sendiri sebenarnya tidak ada. Karena perda tidak boleh mengatur mengenai syariah. Persoalan urusan pemerintahan bidang agama menjadi kewenangan pusat, bukan kewenangan daerah. Jadi itu semua murni adalah perda terkait dengan hal-hal yang menghambat investasi dan memperpanjang birokrasi itu yang kemudian dihapuskan. Baik. Saya konfirmasi ke Pak Mahyeldi, Wali Kota Padang. Benar Pak ya, sampai sejauh ini tidak ada perda yang sort of kita sebut, walaupun Pak Dirjen bilang tidak ada itu perda syariah, tapi kaitannya, kontennya terkait dengan itu. Ya, memang sampai sekarang kita belum mendapatkan informasi secara tertulis dari Kementerian Dalam Negeri berkaitan dengan perda yang berkaitan dengan kearifan lokal, berkaitan dengan otonomi daerah yang memang atau mungkin juga sering disebut dengan perda syariah itu. Dan sampai sekarang belum ada kita mendapatkan informasi secara tertulisnya. Baik, kita lanjutkan nanti Pak. Saya ke Pak Sony kembali. Tapi sejauh ini semenjak ada peristiwa di Serang, terus biasanya itu jadi semacam trigger untuk kemudian expose di daerah banyak aturan senada yang ada kaitannya dengan topik senada bermunculan begitu. Dan kemudian orang mulai mempermasalahkan soal soal perda syariah ini atau apapun lah namanya. Sampai sejauh ini bagaimana pengamatan Kemendagri Pak dari pihak Bapak terutama? Itu begini. Jadi ada 2 poin yang mau saya jelaskan. Yang pertama, ketika kita giat-giatnya mempercepat investasi, menciptakan peluang itu untuk ekonomi,
Sementara perda mau dibatalkan, kejadian Serang terjadi. Sehingga orang mengkaitkan antara kejadian Serang yang bulan Ramadan itu 8 Juni dengan ini. Sehingga seolah-olah perda dibatalkan karena masalah busana ini. Seingat saya perda duluan yang kemudian dimunculkan, baru kemudian ada kasus Nah itu. ya, terus orang lalu menggelembungkan ini. Sehingga sebenarnya nggak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya sama sekali. Yang kedua, walaupun ada perda-perda di beberapa daerah yang mengatur misalnya soal jilbab misalnya. Itu kan ada juga, soal Ramadan. Sama aja, ini sebenarnya intinya bahwa negara itu tidak pernah melarang untuk dress code jilbab. Tapi pakaian jilbab ini ya tidak kemudian diwajibkan untuk semua orang. Karena itulah intinya. Jadi cara berpikirnya seperti itu. Tapi tidak ada larangan. Warung buka di bulan puasa juga tidak dilarang untuk terbatas bagi rumah sakit, terminal dan seterusnya itu loh. Musafir, agama sendiri juga tidak melarang. Jadi lebih kepada itu. Nah ini semua bukan perda syariah, tapi perda-perda yang terkait dengan ketentraman dan ketertiban umum namanya. Jadi tidak mengatur mengenai syariah. Cuma orang mengenalnya perda syariah. Nah, kita mengukur saja karena beberapa waktu yang lalu kita pernah berbincang, CNN Indonesia Prime News pernah berbincang dengan Kepala Satpol PP Kota Padang, koleganya jajarannya Pak Wali Kota, yang mengatakan bahwa di bulan Ramadan di Padang itu tidak diperbolehkan ada orang makan di dalam kedai makan, gitu ya. Warungnya buka boleh, tapi koreksi saya jika saya salah Pak Wali Kota nanti. Tapi kalau misalnya ada makan itu bisa ditindak. Apakah kemudian ini merupakan bagian yang menurut Bapak harus ditertibkan? Nah, bahasanya memang itu adalah toleransi. Jadi seseorang hormatilah bulan puasa. Caranya seperti Jawa Timur nggak jadi Padang. Itu pun juga semua di close. Hanya pintu kecil untuk masuk saja yang buka. Saya kira itu intinya. Prinsipnya adalah menghormati dengan tidak makan terlalu menyolok, vulgar, apalagi tempat umum. Tapi kalau orang sakit makan di tempat yang tertutup, masa harus ditindak? Misalnya seperti itu. Misalkan orang sakit, nah di rumah sakit atau orang di terminal, musafir. Saya kira itu nanti ya tidak demikian lah saya kira. Ini Indonesia lah. Jadi saya kira kita harus menghormati hal seperti itu. Baik. Tapi kalau terbuka sekali ya kita tindak. Betul itu saya kira. Pak Wali Kota bagaimana Pak? Ya, jadi memang kita di Kota Padang sudah bertahun-tahun menjadi komitmen daripada seluruh warga Kota Padang, dan itu menjelang Ramadan itu setiap tahun itu kita tuliskan dan kita tangani komitmen itu. Di antara isinya itu adalah seluruh warga menghormati kepada kaum muslimin yang melaksanakan puasa. Nah, salah satunya adalah ada larangan untuk menjual makanan pada siang hari, kecuali dari tempat-tempat yang memang kita izinkan untuk itu. Tahun ini tempat yang diizinkan itu kita tulis di sana adalah untuk non-muslim. Oke. Artinya kedai tidak boleh buka sama sekali Pak ya, walaupun ditutup oleh tirai, ditutup kelambu dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak boleh buka. Jamnya ada, nanti kita boleh jam 3 sampai Sama aja. malam. Silakan buka. Tapi yang pagi kita boleh, kecuali yang kita berikan tanda non-muslim tadi. Baik, itu tidak ada masalah ya Pak Dirjen? Tidak ada masalah, karena kan intinya bahwa tidak dilarang untuk semuanya. Ada hal tertentu pengaturan, misalnya diberi stempel, stiker untuk non-muslim, untuk musafir, untuk orang sakit. Tidak masalah, itu namanya pembatasan. Jadi tidak berlaku untuk umum. Seperti itu boleh. Tapi Pak Robert mengikuti fenomena yang terjadi sekarang, terutama Serang lah yang paling mencuat, ada sosok Ibu Saini yang kemudian juga akhirnya kontroversial dan lain sebagainya. Bapak melihat sampai sejauh ini bagaimana sih sebenarnya penetapan peraturan pada level daerah dan kemudian implementasinya? Ya, kalau prosedur standar biasa ya Mas ya, itu biasanya ada kebutuhan hukum. Kebutuhan hukum yang kemudian ada konsepsi hukum yang diatur ya. Tetapi memang kalau lihat Serang dan kemudian Padang itu sebenarnya bukan pelarangan, itu pembatasan jamnya, waktunya, dan juga tempatnya. Dan saya kira hal seperti ini memang mencerminkan kondisi atau kebutuhan hukum setempat gitu ya. Tetapi kalau itu kemudian berlaku untuk semua,
yang ada dalam wilayah daerah itu baru kemudian saya kira Kemendagri harus bertindak gitu ya. Nah kemudian kedua adalah memang ini Mas Alvito, ini kan momentumnya adalah deregulasi gitu kan. Ya. Presiden mengumumkan paket-paket kebijakan nasional dan kalau nasional sudah sampai paket 12. Daerahnya seperti apa? Sebenarnya kan ini konteks besarnya. Tetapi memang lagi-lagi tadi itu kasus yang ada di Serang itu yang saya kira tidak semata pada soal perda sesungguhnya ada di sana, tetapi implementasi ekses tindakan yang memang membuat kemudian efek dramatisnya jadi sangat kelihatan gitu ya. Bagaimana misalnya tidak hanya jadi running stories, jadi follow up story oleh tidak hanya media. represi, tetapi juga misalnya makanannya ternyata disita dan kemudian dibagi untuk orang yang berpuasa. Ini kan efek-efek yang seperti ini yang kemudian membuat jadi cerita ramai. Tapi izinkan saya bertanya begini, Pak Dirjen, Pak Robert, dan Pak Wali Kota. Aturan puasa atau tidak puasa perintah dari Tuhan. Tidak ada satupun orang yang memaksakan kamu harus puasa, dan paling tidak di Indonesia yang bukan menerapkan sistem agama sebagai dasar negaranya tidak diberlakukan itu. Tapi tetap saja ada aturan-aturan pemerintahan daerah yang membuat itu akhirnya mungkin terjadi sehingga muncullah implementasi ekses yang kita lihat di Serang dan lain sebagainya. Apakah memang hal semacam itu harus diatur? Artinya begini. Ini kan saya pengusaha, saya nggak mungkin dapat THR. Kalau kemudian jam jualan saya dibatasi, otomatis bisa saja omset saya berkurang dan lain sebagainya. Siapa yang akan menanggung? Sementara saya juga pengen lebaran sebenarnya. Bagaimana ini kemudian bisa menjadi solusi sesungguhnya? Kita akan mendengarkan jawaban Bapak-Bapak sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ya. Yang membesarkan kepada seluruh kepala daerah untuk lebih cermat, lebih sensitif terhadap kebijakan-kebijakan kepala daerah, apakah itu surat edaran, apakah itu instruksi bupati wali kota, atau peraturan gubernur bupati wali kota, atau perda apapun yang bernuansa mengganggu kemajemukan bangsa, menyangkut toleransi, itu harus hati-hati. Selain Serang ada daerah mana yang punya peraturan serupa, Pak? Kalau nggak salah Kabupaten Bogor, Serang, Bengkulu ya. Bengkulu ada satu, Lebak. Baru itu ya, Padang kalau nggak salah. Padang, itu aja. Baru 5 itu aja. Baik, kita lanjutkan. Saya mau ke Pak Wali Kota dulu, yang terakhir disebut oleh Mendagri, Pak Cahyokumolo, yang menyatakan ada perda yang tidak terlalu sensitif, bahasanya begitu, dengan kemajemukan, dengan toleransi. Termasuk barangkali aturan di bulan Ramadan ini oleh pemerintah Padang. Bagaimana Pak? Sesungguhnya kita berbicara masalah perda, itu kan adalah mengatur yang ada di kawasan daerah tersebut. Itu adalah merupakan aspirasi dan semangat yang ada di daerah. Maka kalau saya itu dalam hal menilai itu adalah dengan sesuatu yang ada di daerah itu, bukan dengan ada yang di daerah lain. Nah kalau memang kita di Padang kemudian dinilai dengan sesuatu di Bali, tentu tidak pantas, tidak sejajar, kan begitu. Jadi kalau kita menilai itu adalah menilai di mana lokasi perda itu dihadirkan, dan kalau kita di Kota Padang selama ini tidak ada masalah. Ketika kita menyepakati menerapkan itu aman-aman aja. Dan pedagang pun juga merasa senang, dan kemudian juga mereka tidak mempermasalahkan. Kenapa? Karena memang mereka selama ini kita di Kota Padang ataupun juga Sumatera Barat, yang memang yang kebaikan-kebaikan itu semua orang menghargai. Suatu kekeliruan sekiranya, kalau seandainya seseorang melakukan sesuatu yang tidak baik, ataupun juga tidak benar, ataupun juga tidak sesuai dengan budaya yang ada di masyarakat tersebut, maka itulah yang memberikan tempat dan bukan posisi. Dan logika yang seperti itu menurut hemat kami adalah logika yang tidak benar. Baik, Pak Robert, bagaimana tanggapannya soal ini? Iya. Padang salah satu contoh ya, tapi kan ada beberapa daerah lain. Ya. Terlepas dari daftar 3.143 Mas Alvito ya, fakta bahwa cukup banyak
daerah yang juga mengatur perda apapun namanya, apakah perda intoleran, perda Moralitas. diskriminasi dan sebagainya. Tetapi memang nuansanya adalah ini pengaturan yang lebih ke kelompok tertentu misalnya, gitu ya. Padahal ini otonomi itu tidak hanya soal keragaman keluar, Mas Alvito. Tidak hanya bahwa satu daerah beragam atau berbeda dari lain, tapi juga internal. Jangan lupa bahwa keragaman itu di dalam, dan tugas pejabat pembuat kebijakan publik itu harus merangkum semua. Jadi memang tidak boleh misalnya seperti ada di Bulukumba, juga mungkin tadi di Padang, kemudian juga di Kabupaten Bogor, gitu ya, di mana negara masuk terlalu jauh Untuk mengatur urusan privat. yang itu ada peranata lain. Peranata misalnya kalau kewajiban untuk membaca apakah Al-Quran atau apapun begitu, itu ada peranata agama yang mengurus itu. Negara nggak perlu terlalu jauh mencampuri itu, gitu. Dan kalaupun kemudian ada hal-hal tertentu soal prinsip yang perlu diatur, itu harus bisa berlaku untuk semua. Jangan lupa perda itulah bahasa. Walaupun di Padang misalnya, katakanlah mayoritas adalah Muslim dan mereka menghargai perda itu, kata Pak Wali. Jangan lupa perda itu produk kebijakan publik. Kebijakan publik adalah bahasa komunikasi. Komunikasi yang harus bisa dipahami oleh semua dan juga bisa dijalani oleh semua. Jadi tidak ada suatu aturan yang hanya berlaku untuk satu kelompok tertentu. Apapun mayoritas. Kalau seperti itu, Indonesia Timur akan bicara dari sisi mayoritasnya mereka, gitu kan. Nah, kalau seperti ini ya bayangan kita tentang imajin tentang keindonesiaan itu buyar. Gitu. Otonomi tidak boleh membuat kita malah kemudian anti nation, anti bangsa. Otonomi malah justru harus memperkuat. Dan sebenarnya kalau lihat semangat otonominya, saya malah berpikir kebalik, Mas Alvito. Mestinya pemerintah, negara hadir justru ke kelompok-kelompok yang apakah rentan secara sosial, Termarginal kan. yang marginal secara sosiologis dan sebagainya. Itu sebenarnya yang kemudian menjadi Dilindungi. bentuk keberpihakan dan perlindungan negara, bukan kemudian mayoritas yang diproteksi, Di-endorse. tetapi diskriminasi terhadap yang minoritas. Bagaimana Pak Wali soal itu? Ya, kita perlu lihat Pak Dirjen ya. Ini Pak Robert. Ya Pak, maaf. Ya. Jadi perda yang kita buat itu memang adalah untuk sekelompok orang. Dan sebetulnya ketika mungkin perda yang berbicara tentang masalah lalu lintas misalnya, kan memang untuk mengatur orang yang berlalu lintas. Dan itu adalah untuk sekelompok orang. Nah kalau memang kita di daerah, apalagi kita di Minang ini, budaya masyarakat ini belum merdeka, kita ini sudah ada budaya ini di daerah kita. Nah maka itu yang diakomodasi oleh negara. Itu makanya dalam lambang burung Garuda itu kan ada Bhinneka Tunggal Ika. Dan inilah Indonesia. Jadi maka kalau saya itu dari kebinekaan yang seperti itu, memang tidak bisa kita menyamakan satu daerah dengan daerah yang lain. Dan memang masing-masing daerah itu memiliki ciri-ciri, memiliki karakteristik. Dan seperti yang kita katakan tadi, di Kota Padang, di Sumatera Barat, di Minangkabau, dengan kita berlakukan itu tidak ada masalah gitu. Dan itu pun juga adalah untuk orang Muslim. Dan sungguh tidak benar ketika ada orang mengatakan bahwasanya perda itu juga diberlakukan untuk orang non-Muslim. Karena juga saya dengar ada juga yang berpendapat seperti itu. Dia juga pernah berdiskusi dengan salah seorang narasumber waktu itu, saya ikut Lemhanas, yang mengatakan bahwasanya perda yang dibuat itu adalah untuk orang non-Muslim juga. Saya bilang itulah sesuatu yang salah. Kenapa? Karena memang yang bersangkutan tidak pernah melihat bagaimana situasi di daerah, dan kadang-kala hanya mendengarkan dari cerita orang, mendengarkan mungkin pendapat orang. Tapi itu makanya ya kita harapkan kepada bapak-bapak yang terhormat yang ada di pusat sana, maka tolong lihat bagaimana situasi di daerah. Jangan mempersepsi dengan pemikiran kita, apalagi dengan pemikiran daripada pihak lain. Kalau seandainya itu yang dikembangkan, maka semangat kebinekaan itu menurut saya adalah suatu hal yang kurang kita hargai tentunya. Ya. Pak Dirjen ada tanggapan? Karena Pak Menteri secara letterlock menjelaskan beberapa daerah yang dianggap perdanya bermasalah. Termasuk itu bahasanya begini, yang disebut Pak Menteri kan yang sensitif. Sensitif, betul. Ya, pengertiannya sensitif, memang harus hati-hati dalam mengatur. Yang pertama, bahwa posisi perda untuk Pak Wali dan Pak Robert dan teman-teman semuanya, perda itu merupakan perkawinan di satu sisi local wisdom, kearifan yang harus kita tampung karena otonomi daerah, ya, dan yang kedua adalah perkawinan dengan kebijakan nasional, artinya pengaturan dari nasional itu kawinnya di perda. Ini artinya apa? Kita memberikan ruang yang luas, variatif karena kita negara berbhinneka tunggal ika untuk setiap daerah bikin peraturan dan tidak harus sama.
Tapi di sisi lain harus memperhatikan Aturan lebih peraturan dari tinggi. atas lebih tinggi, nggak boleh bertentangan dengan peraturan lebih tinggi ataupun nilai-nilai dasar Pancasila. Jadi kombinasi inilah yang kemudian disebut dengan perda. Ketika itu bagaimana itu melanggar aturan di atas sesuai dengan nilai, itulah peranan pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk mengawasinya. Dalam konteks itu. Kemudian kalau itu menyangkut hal yang sifatnya kearifan lokal, pasti dikonsultasikan, dibicarakan dengan lokal itu. Jadi pemerintah pusat tidak pernah melihat dengan tolak ukur yang berbeda untuk melihat sebuah perda di daerah. Apakah jumlah umat yang paling banyak apa segala macam itu enggak? Nah, jadi nilainya itu saja. Prinsip-prinsip hak asasi manusia tetap menjadi pegangan kita, peraturan. Jadi sama dengan peraturan tenaga kerja aja. Semua tenaga kerja cuti nggak boleh 12 hari. Nah, kalau hamil bagaimana? Misalnya seperti itu. Jadi kita melihat aspek-aspek semua aspek. Jadi Pak Wali benar dalam hal ini, setiap daerah memang tidak harus sama dengan daerah lain. Dan local wisdom kita sangat hargai. Kalau soal Padang tadi peraturannya tadi, itu tidak ada yang salah karena beliau sendiri juga mengatakan jam 3 boleh buka, di tempat rumah sakit mungkin juga boleh buka, tapi harus ditutup rapat dan seterusnya. Saya kira gitu. Tidak semuanya mutlak harus tutup. Itu artinya pembatasan. Dan itu sudah berlaku di Padang dan di daerah lain juga begitu. Di Banten juga gitu, Jawa Timur juga begitu. Dan itu boleh-boleh saja. Karena tidak melanggar ketertiban umum kecuali dibuka di tempat umum kemudian show of force dan dia merasa sangat vulgar, orang makan seenaknya, itu baru tidak boleh. Saya kira gitu. Satu hal lagi kemudian implementasi yang dilaksanakan oleh jajaran di bawah, seperti yang kita lihat di Serang kan itu. Nah, itu bagaimana kemudian? Ya. Itu ya sudah dikatakan oleh Wali Kota Serang sendiri, jadi namanya kesalahan prosedur. Di dalam bulan Ramadan, penegakan hukum tidak harus kemudian makanan dibawa, kemudian sampai kemudian disimpan sebagai tanda bukti, ketika nggak diambil busuk. Itu kan jadi mubazir. Jadi sebenarnya bisa dengan persuasif, lebih persuasif, ditutup cukup lah, saya kira gitu intinya. Prosedur saja. Jadi persoalan Bu Saini yang teknis prosedur merambah menjadi yang lain-lain. Itulah sekarang yang kita diskusikan. Jadi saya kira itu, oleh karena itu mari di bulan Ramadan ini kita jagalah ya suasana yang nyaman untuk beribadah, saya kira gitu. Dan sampai sejauh ini di Padang belum ada presiden yang terkait dengan kesalahan prosedur pelaksanaan aturan, Pak Wali Kota. Ya, selama ini kita memang di dalam penindakan dan sesuatunya itu ada SOP-nya. Dan kita dan teman-teman di Satpol PP memang melaksanakan sesuai dengan SOP itu. Dan mudah-mudahan insya Allah kita juga di Kota Padang juga memahami juga sebagai kota yang juga heterogen, juga banyak yang beragama non-Islam. Tapi perlu juga saya sampaikan, karena memang saya juga pernah di DPRD, Pak Dirjen, setiap perda yang kita buat di daerah, itu pasti dikonsultasikan ke Menteri Dalam Negeri. Dan tidak ada yang tidak. Dan ketika sudah selesai di Menteri Dalam Negeri, baru perda itu kita tetapkan di daerah. Jadi kalau saya itu apa yang Pak Dian sampaikan tadi berkaitan dengan konten yang ada dari pusat, memang itu sudah menjadi pertimbangan sendiri. Dan bahkan saya sendiri waktu itu pernah berdialog cukup panjang di Kementerian Dalam Negeri berkaitan dengan perda yang kita mau tetapkan di Sumatera Barat, yaitu perda tentang wajib baca tulis Al-Quran. Dan alhamdulillah, ya, setelah kita dialogkan, diskusikan, dan kemudian itu semuanya kita adopsi, sehingga perda itu disepakati di daerah. Jadi memang selama ini proses lahirnya perda di daerah itu pasti berkonsultasi kepada Menteri Dalam Negeri. Nah, kalau seandainya ada di antara perda-perda yang dilihat di daerah dan kemudian Kementerian Dalam Negeri melihat ada penyimpangan, sesungguhnya ini juga evaluasi juga Kementerian Dalam Negeri tentu. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Baik, ke perda-perda yang ada kaitannya dengan masalah sensitif begitu, menggunakan istilah Pak Menteri, itu akan direview ya, kira-kira seperti itu, tapi mungkin bukan sekarang. Mari kita bicara tentang perda yang 3.000 itu sekarang. Pak Robert, Anda melihat ini sudah berjalan sesuai
aturan yang berlaku? Karena ada anggota DPR yang kritik, kenapa nggak konsultasi ke kami? Pemerintah daerah juga gitu, kenapa kita nggak apa namanya mendadak nih tiba-tiba terkejut kita semua gitu? Sebenarnya tidak mendadak, Mas Alvito. Kalau kajian KPUD sejak 2001 ya, kita setiap tahun mengeluarkan kajian. Ada konsultasi dengan mereka-mereka itu? Dengan siapa? Dengan anggota DPR misalnya? Oh enggak, ini kan mekanisme internal pemerintahan. Ini juga mungkin perlu didudukan soal hubungan pusat dan daerah ya, bahwa produk hukum daerah itu adalah internal pemerintahan gitu kan. Dan ini bukan mendadak. Ini memang sudah terjadi sejak 2001. Kajian kita menunjukkan bahwa rata-rata 30% masalah. Pak Ketua DPR mengatakan itu loh, harus ada konsultasi lah dengan kami apa segala macam terkait. Dalam soal hubungan Nggak ada kerja, hubungannya ya? hubungan kerja Depdagri, Kemendagri dan daerah? Komisi 2 silakan ya untuk berkomunikasi. Tapi daerah sama sekali nggak ada urusannya. Perda ini nggak ada urusan? Nggak ada urusannya ke Komisi 2, nggak ada urusan ke DPR. Urusannya daerah adalah ke pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendagri. Pembina umum penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah Kemendagri. Nah, soal pembatalan perda itu sebenarnya bagian dari yang namanya Korbinbas, koordinasi pembinaan pengawasan atas produk hukum daerah. Jadi memang ranahnya inilah ranah internal pemerintahan. Memang ada pandangan ini kok pembatalan oleh Mendagri. Saya kira isu yang lain ya itu. Tetapi perlu didudukkan dulu. Pemerintahan daerah adalah entitas dan bagian dari pemerintahan pusat secara nasional hierarki. Kemudian kedua konsekuensinya adalah implikasi pada produk hukum, maka hukum itu, peraturan daerah adalah bagian dari peraturan nasional dan pembinaannya kemudian di Kemendagri. Itu saya kira yang perlu untuk sehingga orang tidak kemudian, ini kan sekarang Mas Alvito semua orang bicara ya, bicara dengan perspektif berbeda tetapi tidak mendudukan soalnya dulu. Ini yang membuat kemudian tafsiran di publik juga jadi beragam dan kemudian di daerah mungkin juga karena informasi soal pembatalan perda, daftar 3.143 itu belum nyampe ke semua Pemda sehingga kemudian setebal ini sehingga kemudian muncul berbagai pandangan-pandangan yang sebenarnya mendahului apa yang sudah disiapkan oleh Kemendagri sekarang. Saya kira ini pembelajaran untuk kita. Apakah mungkin ini akan ada kekosongan aturan, Pak, dengan pembatalan ini? Tidak ada. Jadi nanti ini habis Jadi yang dibatalkan itu memang posisinya ada yang tidak perlu diatur kembali. Kenapa itu? Karena undang-undangnya sudah dicabut, maka otomatis perdanya dicabut. Nggak perlu ada pengaturan ulang. Tapi ada juga yang pasal-pasalnya saja yang kemudian dikoreksi. Direvisi. Nah, sehingga hanya pasal yang bersangkutan yang nggak berlaku, tapi secara keseluruhan substansi lain masih berlaku. Namanya revisi terbatas. Saya seperti itu ya. Terus yang ketiga nanti akan berlaku ketika memang pemberitahuan dari Dagri sudah diterima dan mereka sudah bisa menerima. Kalau daerah tidak bisa menerima, mereka sudah bisa juga mengajukan keberatan kepada Mendagri kalau itu yang batalkan gubernur. Kalau perda kabupaten kota kan gubernur. Jadi yang batalkan. Mereka bisa menyampaikan gugatan keberatan kepada Mendagri. Jadi satu level di atasnya. Jadi prosesnya adalah seperti itu dan sekarang Bapak Ibu sekalian sekarang sudah bisa melihat semuanya di website Kementerian Dalam Negeri, seluruh perda mana yang dihapuskan, dibatalkan atau diajukan untuk direvisi, baik perda maupun perkada ya. Saya kira gitu. Pak Wali, ini di Padang kalau catat di daftar ini ada dua paling tidak aturan atau perda soal pengelolaan barang milik daerah dan izin gangguan, kira-kira begitu. Dua aturan yang dihapuskan ini ada keberatan dari pemerintah kota? Pak Wali? Halo, ya? Ya, Pak Wali mendengar suara saya? Sudah. Oke, dari data yang ada ini Pak, ada dua paling tidak perda yang terkait dengan Kota Padang, izin gangguan dan pengelolaan barang milik daerah. Sampai sejauh ini sudah didiskusikan Pak dengan jajaran seperti apa bentuknya? Belum, kita sampai sekarang belum dapat laporan mana yang bermasalah, mana yang digunakan, mana yang itu kita belum dapat informasi secara detail. Kita baru dapat informasi melalui media dan belum secara tertulis. Di data Kemendagri ini dua Pak, pengelolaan barang milik daerah dan izin gangguan. Oh iya, kalau memang ada hal-hal yang dirasa perlu kita sempurnakan, ya kita juga semangat sempurnakannya. Sesuai dengan apa yang menjadi harapan dari dalam negeri. Oke. Jadi belum ada konsultasi ya Pak ya dari daerah-daerah? Sekarang kita belum dapat informasi tertulis tentang itu. Mungkin Kak kalau misalnya daerah kemudian bergeming begitu, enggak ini baik buat kami, apa yang terjadi Pak Dirjen? Ya tentu nanti kalau bicara masalah perda,
ketika ada evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri, itu nanti kita akan bicarakan dengan DPRD dan Pak, ini bukan revisi, ini dicabut kan? Dibatalkan mungkin ada pasal-pasalnya. Oh, pasal-pasal. Oke. Kecuali- Bagaimana Pak kalau misalnya, sebentar Pak Wali, bagaimana Pak Dirjen kalau misalnya keberatan gitu daerah, apa yang akan di... Jadi ini kan sudah dimuat di website, maka seluruh daerah itu akan bisa mengakses malam ini. Oke. Besok tanggal 23, seluruh kepala biro hukum provinsi kita panggil untuk kita berikan penjelasan. Kemudian surat per surat akan disampaikan kepada daerah langsung, termasuk pada Kota Padang misalnya. Dari sini tentunya mereka akan melakukan proses review lah bersama DPRD sebagai legislatif ya di sana, kemudian dibahas kembali. Oh ternyata masuk akal, tidak masuk akal. Karena contoh izin gangguan itu tidak ada yang melanggar, cuma karena ada kebijakan untuk paket-paket ekonomi ya, paket 12 terutama untuk percepatan. Selama ini kan investor tidak mau masuk karena diganggu. Bisa 6 bulan surat izin baru keluar, bahkan ada yang setahun. Ini mau diperas bagaimana investor masuk merasa ringan, nyaman, mudah untuk berinvestasi dengan cukup 3 lembar izin dan 3 hari selesai kan lebih nyaman. Nah ini adalah sebuah kemauan politik saja dari Bapak Presiden, political will untuk mempercepat segala sesuatunya. Jadi tidak melanggar, cuma kita ingin lebih baik. Maka ini pun dikatakan supaya disesuaikan jamnya. KTP sama, KTP ada di situ. KTP dulu bayar. Sekarang karena undang-undang mengatakan gratis, ya tentu perdanya juga harus menyesuaikan. Nah proses penyesuaian ini nggak perlu ke MA dan seterusnya yang butuh waktu tahunan, cukup review eksekutif saja. Saya kira gitu intinya, sehingga Pak Wali Kota betul belum menerima karena kita memang belum bersurat. Saya kira gitu ya. Baik. Pak Robert, sejauh ini kan gini, yang kita tahu tiba-tiba ada perda, begitu ya. Apakah ini mekanismenya sudah benar? Artinya kan prosesnya ada sinkronisasi, Pak Dirjen tadi bilang bahwa ini aturan pusat, ada aturan daerah, ada sinkronisasi begitu. Nah, yang kita tahu terkejut-kejut kita mendengar ada aturan entah di kabupaten atau kota mana yang kok aturannya seperti ini sih. Bahkan jangan-jangan pemerintah pusat juga terkejut. Artinya kan dalam perjalanan prakteknya ada yang nggak sinkron nih selama ini. Pemerintah daerah merasa bahwa ini domain kami karena namanya juga pemerintah daerah, peraturan daerah begitu. Bagaimana sampai sejauh ini pengamatan? Kesan itu muncul kuat, Mas Alvito ya. Muncul perda yang jangankan pusat, Mas. Orang di daerah sendiri juga kaget ya kok tiba ada perda seperti ini gitu. Dan saya kemudian membaca jangan-jangan perda itu seperti rutinitas, Mas. Kerja rutin, memang kerja pemerintah itu memproduk peraturan gitu ya. Tetapi kalau dia hanya rutinitas, ini berbahaya. Berbahaya gini, jangan lupa membuat perda itu, Mas Alvito, itu minimal di hitungan kita 250 juta, Mas. Bahkan ada yang sampai 500 juta. Rupiah untuk satu. Belum kalau dia harus bayar tenaga ahli, ada studi banding, ada konsultasi, ini mahal sekali. Jadi jangan jadikan. Kalau itu bisa diafkir Pak, 3.000 itu lumayan banyak. 7,8 triliun Mas hitungan saya. Nambahin APBN. Jadi memang harus benar-benar mencerminkan kebutuhan hukum. Kemudian kedua adalah partisipasi penting loh Mas Vito. Partisipasi penting. Publik atau publik. Studi kita menunjukkan bahwa semakin banyak orang terlibat, kualitas perda semakin bagus, dan juga nanti dukungan di pelaksanaan. Jadi efektivitas implementasi itu terjamin ketika mereka sudah mulai terlibat sejak proses penyusunan. Dan kemudian ketiga adalah, setelah ditetapkan, pusat harus tahu gitu, apakah dua pihak ya, daerah mengirim, pusat juga proaktif untuk mencari tahu, jangan kemudian misalnya perda seperti Kota Serang muncul kasus baru orang, wah ternyata ada ya perda 2010 dan ini sudah 6 tahun, baru orang tahu setelah ada kasus, ini tidak boleh terjadi. Kedepan itu berarti akan dirapikan oleh Kemendagri. Ya pasti. Jadi penertiban ini, perda ini tahap pertama. Itu dari kita seluruh perda Indonesia sekitar 60.000. 60.000 yang berlaku sekarang. Dan kita data di Depdagri ada 30.000 yang sedang kita lihat semuanya. Tahap pertama adalah tahap terkait dengan investasi. Karena Presiden memberikan prioritas untuk mendukung investasi. Inilah perintah pertama 3.000. Kemudian kita tambah 143. Di antara 143 itu 111 adalah Permendagri sendiri. Jadi seluruh peraturan dari Menteri Dalam Negeri yang dianggap kurang mendukung juga kita cabut sendiri. Sebanyak 111. Dengan demikian mudah-mudahan next step itu iklim investasi kondusif, investor senang datang, rakyat diberi kemudahan, pelayanan mudah dan murah. Gratis serba karena digital. Ini sebenarnya harapan kita. Nah sekarang bagaimana pelaksanaan di lapangan? Kita minta bantuan gubernur, bupati untuk juga ikut ya mendukung ini semuanya gitu. Saya kira intinya untuk menciptakan iklim yang kondusif. Nah untuk perda sensitif ini kapan akan dijalankan?
Jelas habis step ini kita akan lihat akan beda pembatalan perda yang beratnya karena dia operasionalisasi dari kebijakan dari atas, ya perintah dia menjabarkan, dan perda yang dari bawah murni ya mayoritas itu beda. Kalau yang perda yang sifatnya local wisdom itu pasti melalui proses konsultatif, kita berikan indikatif hal-hal ini yang kurang yang apa nanti mereka akan mereview kembali. Jadi prosesnya akan Itu berbeda. satu-satu ya berarti? Satu persatu. Makanya yang perda yang disebut sensitif tadi adalah kita harus konsultasi, melibatkan tokoh agama, wali kota, DPRD, otomatis mereka yang melakukan. Jadi kita serahkan ke provinsi, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk melakukan review. Tapi kita berikan indikasi karena pemerintah pusat punya kewenangan untuk memberikan norma, standar, prosedur, kriteria. Kemudian Dan silakan Kemendagri review. menerima pengaduan dari publik misalnya? Oh sangat. Publik boleh memberikan masukan apapun kepada kita. Kemarin kita terima juga masukan dari Komnas Perempuan misalnya gitu. Itu juga kita terima. Dan bahkan publik boleh juga melakukan review ya. Review. Uji materi PMA. DMA. Silahkan saja. Ya. Ya, kita open sekali Banyak- negara banyak cara ya, demokrasi. begitu. Banyak cara yang bisa dilakukan ya. Baik, terima kasih Pak Dirjen, Pak Robert atas waktunya. Pak Wali Kota sudah terputus sayang sekali, tapi terima kasih waktu dan kesempatan Bapak berbincang di sela-sela kesibukan malam Ramadan tentu saja.